Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan coba sharing tentang judul dari video kali ini, yaitu sungguh beruntung orang-orang yang memulai usahanya atau memulai bisnisnya ketika masih bekerja. Ini pandangan saya pribadi, dan ini saya sungguh termotivasi dengan pandangan saya ini, dan bisa terus melanjutkan usaha yang saya lakukan saat ini. Paling tidak setidaknya ada 3 hal yang membuat seseorang itu beruntung ketika dia menjalani usaha ketika masih bekerja. Yang pertama, dia memiliki kesempatan untuk mencoba sebuah kegagalan, sebuah kesempatan untuk mencoba bisnis yang mungkin dirasa cocok dengan dirinya. Ya Pak, saya sendiri alhamdulillah bisnis yang saya coba saat ini yaitu di toko sembako. Itu adalah bukan bisnis yang pertama, tapi bisnis yang ketiga yang saya coba. Setelah sebelumnya saya mencoba juga bisnis yang mungkin berbeda jauh bidangnya dibandingkan dengan bisnis yang toko sembako ini. Namun yang bisnis sembako ini adalah bisnis yang paling lama saya geluti, yaitu sudah mencapai 5 tahun alhamdulillah. Nah, artinya ketika masih bekerja kita ada kesempatan untuk mencoba atas sebuah kesalahan atau penilaian diri kita di dalam memilah atau menentukan bisnis yang kita pilih. Karena bisa jadi bisnis itu menurut kita sesuai, ternyata kita sangat kesulitan dalam menjalaninya. Kalau memang sangat kesulitan, sebenarnya bisa terus dicoba terus. Cuman kalau misalnya betul-betul kita merasa tidak cocok, kita bisa beralih ke bisnis yang mungkin ada bisnis lain yang bisa lebih cocok dengan kita. Terus yang kedua, kalau kita masih bekerja, tentu kita masih ada kesempatan untuk mengembangkan secara modal ya. Kalau misal tentu dengan kemampuan kita bagaimana memanage keuangan dari hasil income yang sudah tetap di tempat pekerjaan. Ya, ketika kita berusaha ingin mengembangkan usaha juga, maka kita harus komitmen juga. Komitmen untuk bagaimana mengatur sebagian dari income pekerjaan kita untuk bisa mendukung usaha kita. Apalagi kalau misalnya kita memiliki pandangan bahwa misalnya berusaha untuk tidak melakukan pinjaman untuk modal di awal ya, berusaha untuk menggunakan modal sendiri dulu deh untuk di dalam memulai usaha, maka ini sangat membantu. Apalagi ketika kita melihat bisnis kita ingin terus berkembang ya awalnya mungkin kita hanya modal, kalau untuk toko sembako sebenarnya modal toko sembako itu di bawah 10 juta pun sudah bisa, dengan mungkin jumlahnya yang serba sedikit. Ya bisa jadi dengan kita masih bekerja, kita masih terus bisa meningkatkan invest secara kontinuitas ya, terus menerus ya, sehingga toko kita bisa semakin besar dan semakin lengkap. Itu kalau di bidang sembako. Dan yang ketiga menurut saya ya, ketika seseorang masih bekerja ada value atau semangat positif di tempat kerja yang bisa terus kita tularkan di tempat usaha kita. Sebagai contoh, pastikan di setiap pekerjaan itu memiliki banyak nilai positif ya, atau memiliki nilai positif tersendiri di setiap perusahaan. Saya ambil contoh aja, misalnya kalau perusahaan swasta, pasti banyak perusahaan swasta kalau yang memiliki semangat kerja yang sangat tinggi, dan itu bisa menjadi value sendiri ketika kita memulai usaha, atau semangat untuk mencapai target, yaitu menjadi value juga buat diri kita ketika kita menjalankan usaha. Begitu juga relasi atau link yang kita memiliki ketika masih bekerja, itu juga sangat membantu. Jadi sangat beruntung orang-orang yang sudah memutuskan, menurut saya ya, memutuskan untuk memulai usahanya ketika bekerja. Dan
tidak akan kaget karena memang bekerja itu kan belum tentu selamanya ya. Apalagi mungkin kalau kita yang bekerja di perusahaan swasta, belum tentu kita selamanya bekerja di perusahaan itu. Bisa jadi ada sebuah kebijakan atau sebuah kondisi yang membuat kita tidak bekerja lagi, sehingga kita tidak terlalu kaget jika ada sesuatu yang uh, menghampiri kita ketika kita sudah tidak bekerja lagi dan kita sudah mempunyai persiapan yang jauh lebih baik begitu ya, seperti itu. Baik, mudah-mudahan sedikit pandangan saya ini bisa memotivasi kalau misalnya yang sudah memulai usaha dengan bekerja saat ini, itu ada kesempatan yang sangat bagus untuk terus ditingkatkan sampai usahanya semakin besar lagi. Dan yang belum memutuskan untuk usaha, mudah-mudahan bisa memulai mencoba usaha yang menjadi concern atau yang diinginin oleh masing-masing bidangnya, seperti itu. Baik, mudah-mudahan kita semua bisa semakin sukses ya atas usaha atau bidang yang kita pilih masing-masing. Demikian dari saya sharing pada kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.